Assalamualaikum teman-teman. ¿Quiénes los amigos de Cristel? Te venimos a Saya Ristinati Ramawati akan menjelaskan tentang profil BPRS. PT BPRS Harta Insan Karima merupakan perseroan yang telah meletakkan pondasi yang kuat untuk menjaga pertumbuhan kinerja yang sehat dan berkesinambungan melalui pengembangan sektor pembiayaan dengan prinsip kehati-hatian yang berorientasi kepada pelayanan cepat dan islami. Alamat kantor pusat Menara HIK di Jalan H.O. Syokro Minoto, nomor 17, RT 01, RW 04, Kelurahan Karang Timur, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang, Banten. Visinya terwujudnya bank syariah yang unggul dan terpercaya. Misi yang pertama, menjalankan usaha perbankan yang sehat dan amanah. Yang kedua, memberikan pelayanan yang terbaik dan islami. Yang ketiga, berperan aktif dalam pengembangan dunia usaha dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Yang keempat, meningkatkan kemakmuran pemegang saham, pengurus, dan karyawan. Yang kelima, menjalankan misi dakwah yang rahmatan lil alamin. Motonya, maju bersama dalam usaha sesuai syariah. Perkenalkan, nama saya Hasilatun Rizko. Di sini saya akan menjelaskan mengenai produk tabungan pada BPRS PT Harta Insan Karima. Produk yang pertama yaitu tabungan IB Karima. Tabungan ini diperuntukkan bagi nasabah perorangan yang di-cover dengan asuransi jiwa kecelakaan diri. Fitur dan biaya pada produk tabungan ini yang pertama berdasarkan prinsip syariah dengan akad mudharabah mutlaqah. Yang kedua, minimum setoran awal sebesar 20.000 perorangan. Yang ketiga, minimum setoran berikutnya sebesar 10.000. Yang keempat, saldo minimum sebesar 10.000. Yang kelima, biaya tutup rekening sebesar 10.000. Dan yang keenam, biaya premi asuransi jiwa sebesar 1.000 per tahunnya. Syarat untuk membuka rekening tabungan ini, yang pertama bagi warga negara Indonesia harus memiliki KTP atau SIM atau paspor dan NPWP. Dan bagi warga negara asing harus memiliki paspor dan kartu izin menetap sementara atau KIM atau KITAS. Yang kedua, tabungan IB Lembaga Islami. Tabungan ini dirancang khusus untuk nasabah berbadan hukum, perusahaan, yayasan, dan lembaga islami lainnya. Biaya dan fitur pada tabungan ini, yang pertama, berdasarkan dengan prinsip syariah, menggunakan akad mudharabah mutlaqah. Yang kedua, bagi hasil kompetitif. Yang ketiga, minimum setoran awal sebesar 20.000 per nasabah. Yang keempat, minimum setoran berikutnya sebesar 10.000. Yang kelima, saldo minimum sebesar 10.000. Dan yang keenam, biaya tutup rekening sebesar 10.000. Syarat untuk membuka rekening tabungan ini bagi badan hukum, yang pertama bukti diri atau identitas pengurus berupa fotokopi KTP, KITAS, atau paspor dan NPWP seluruh pengurus sesuai dengan anggaran dasar, akte pendirian atau anggaran dasar dan akte perubahan. Yang kedua, surat penunjukan khusus sebagai penanggung jawab tabungan kepala cabang atau kepala bagian keuangan atau bendahara dari suatu perusahaan atau badan atau instansi jika diperlukan. Yang ketiga, bagi perusahaan harus memiliki KTP atau SIM atau paspor pengurus atau pejabat yang berwenang. Akte pendirian dan akte perubahan perusahaan berikut pengesahan perusahaan, anggaran dasar perusahaan, SUP, TDP, atau izin usaha dari instansi yang berwenang, NPWP, dan SK domisili. Yang kedua, bagi non-badan hukum, yang pertama bukti diri atau identitas pengurus berupa fotokopi KTP, KITAS, atau paspor seluruh pengurus sesuai dengan anggaran dasar akte pendirian atau anggaran dasar dan akte perubahan atau izin kegiatan atau suatu perkumpulan atau organisasi dari instansi yang berwenang. Yang kedua, surat keterangan susunan pengurus perkumpulan atau organisasi dan surat penunjukan bagi pihak-pihak yang berwenang mewakili perkumpulan atau organisasi dalam melakukan hubungan dengan bank. Produk yang ketiga yaitu tabungan IB Wadiah. Tabungan ini dirancang untuk mempermudah nasabah bertransaksi sesuai dengan kebutuhannya. Fitur dan biaya pada produk tabungan ini yang pertama berdasarkan prinsip syariah dengan akad wadiah, yang kedua tidak berbagi hasil, yang ketiga
minimum setoran awal sebesar 20.000, yang keempat minimum setoran berikutnya sebesar 10.000, yang kelima saldo minimum sebesar 10.000, dan yang keenam biaya tutup rekening sebesar 10.000. Syarat untuk membuka tabungan rekening ini bagi warga negara Indonesia harus memiliki KTP, SIM atau paspor, dan NPWP. Bagi warga negara asing harus memiliki paspor dan kartu izin menetap sementara atau KIM atau KITAS. Yang keempat, tabungan IB rencana. Tabungan berjangka waktu yang dirancang bagi nasabah yang berniat merencanakan kurban, ibadah haji atau umroh, dan pendidikan, dan lain-lainnya. Fitur dan biaya pada produk tabungan ini, yang pertama berdasarkan prinsip syariah dengan akad mudharabah mutlaqah, yang kedua minimum setoran awal sebesar 50.000 perorangan, yang ketiga minimum setoran berikutnya sebesar 50.000, dan yang keempat biaya tutup rekening sebesar 25.000 jika belum jatuh tempo. Syarat untuk membuka buku tabungan ini, yang pertama perorangan, yang kedua usia minimal 17 tahun dan maksimal 65 tahun pada saat jatuh tempo tabungan, dan yang ketiga menyerahkan fotokopi identitas diri yang masih berlaku seperti KTP, SIM, atau paspor. Dan berikutnya adalah simulasi perhitungan proyeksi tabungan rencana. Saya Muhammad Ruslan Fadila, saya akan menerangkan tentang produk deposito di IB Hasanah. Yang pertama, apa sih itu deposito syariah? Deposito syariah merupakan produk investasi yang menerapkan simpanan berjangka berdasarkan prinsip syariah dan ditujukan bagi nasabah perorangan maupun perusahaan dengan menggunakan prinsip mudharabah. Melalui prinsip yang ditekankan pada deposito syariah, terdapat perbedaan dengan deposito konvensional yang lainnya. Dalam deposito syariah, nasabah bertindak sebagai sohibul mal atau pemilik dana. Yang pertama, apa sih fitur dan biaya di deposito IB Hasanah? Yang pertama itu jangka waktu yang sangat fleksibel, bisa sampai 1 atau 3 atau 6 dan bahkan 12 bulan. Dapat dicairkan saat jatuh tempo. Yang ketiga adalah setoran awal minimal itu hanya 1 juta rupiah. Yang keempat adalah biaya materai hanya 6.000. Kelima adalah usia maksimal adalah 55 tahun. Persyaratan apa sih yang kita harus penuhi kalau mau mendaftar deposito di IB Hasanah? Yang pertama itu menyerahkan fotokopi KTP, SIM, paspor atau NPWP. Yang kedua adalah usia maksimal 54 tahun. The produk deposito di IB Hasanah terdapat juga deposito IB Mudharabah. Produk ini diperuntukkan untuk perorangan atau lembaga Islam atau perusahaan atau yayasan atau koperasi. Produk ini tidak dapat diasuransikan seperti produk deposito IB Hasanah yang lainnya. Fitur dan biaya deposito mudharabah di IB Hasanah. Pertama adalah jangka waktu yang sangat fleksibel, sampai 3, 6, dan 12 bulan. Kedua, dapat dicairkan pada saat jatuh tempo. Yang ketiga adalah setoran awal minimal itu 1 juta rupiah. Yang keempat adalah biaya materai hanya 6.000. Yang kelima adalah usia nasabah maksimal 55 tahun. Persyaratan di deposito IB Mudharabah itu tidak jauh dari produk deposito pada biasanya. Biasanya pada perorangan, yang pertama itu nasabah harus menyerahkan KTP, SIM, paspor atau NPWP nasabah. Kedua, kalau misalnya perusahaan yang ingin mendaftar deposito mudharabah, yang pertama adalah KTP, SIM, paspor, pengurus atau pejabat yang berwenang. Yang kedua adalah akta pendirian dan akta perubahan perusahaan. Ketiga adalah anggaran dasar perusahaan. Yang keempat adalah SIUP atau TDP atau izin dari instansi kewenangan PWP atau SK domisili. Nama saya Maimunah Indriana. Di sini saya akan menjelaskan mengenai produk pembiayaan yang terdapat pada BPRS Harta Insan Karimah. Jadi, pada BPRS Harta Insan Karimah ini terdapat 2 pembiayaan. Yang pertama yaitu pembiayaan serbaguna dan yang kedua pembiayaan retail. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai pembiayaan serbaguna. Pada pembiayaan serbaguna ini terdapat 4 pembiayaan. Yang pertama, pembiayaan modal usaha. Pembiayaan ini dirancang untuk nasabah terutama terkait dengan kebutuhan modal, baik modal usaha, modal ketika menjelang lebaran, mendapat proyek dengan SPK atau PO, dan kebutuhan lainnya. Yang kedua, pembiayaan investasi.
Pembiayaan ini dirancang bagi nasabah yang membutuhkan investasi untuk pembelian kendaraan, mesin, tanah atau bangunan, atau investasi lainnya. Yang ketiga, pembiayaan konsumtif. Pembiayaan ini diperuntukkan bagi Anda, yaitu nasabah, yang menginginkan barang-barang elektronik, renovasi tempat tinggal, pendidikan, pengobatan, dan kebutuhan konsumtif lainnya. Yang keempat, ada pembiayaan porsi haji. Pembiayaan ini dibuat bagi nasabah yang ingin mewujudkan rencana dalam menunaikan ibadah haji. Dalam pembiayaan serbaguna menggunakan akad murabahah atau jual beli, yang kedua akad musyarakah dan mudharabah atau kerjasama, dan yang ketiga akad ijarah atau multi jasa. Lalu mengenai fitur dan biaya dalam pembiayaan serbaguna ini, yang pertama berdasarkan prinsip syariah dengan akad mudharabah mutlaqah. Yang kedua, minimum setoran awal yaitu sebesar Rp10.000 per orang. Yang ketiga, minimum setoran berikutnya yaitu Rp10.000. Yang keempat, saldo minimum Rp20.000. Dan yang kelima, biaya penutupan rekening sebesar Rp20.000. Lalu, apa saja syarat yang harus dipenuhi untuk mengambil pembiayaan serbaguna ini? Jadi, syarat yang diperlukan yaitu bagi WNI atau warga Indonesia, yaitu memerlukan KTP, SIM atau paspor, dan NPWP. Yang kedua, bagi WNA atau warga negara asing, yaitu harus memiliki paspor dan kartu izin menetap sementara atau KIM atau KITAS. Selanjutnya ada fotokopi KTP suami istri, lalu ada fotokopi kartu keluarga dan surat nikah, ada fotokopi jaminan berupa sertifikat atau BPKB mobil, dan yang terakhir memiliki usaha yang sudah berjalan minimal 1 tahun. Nah, berikut saya sajikan mengenai tabel ilustrasi harga jual dan angsuran yang terdapat pada pembiayaan serbaguna ini. Selanjutnya saya akan membahas mengenai produk pembiayaan yang kedua, yaitu pembiayaan retail. Dalam pembiayaan retail ini terbagi menjadi 4 pembiayaan. Yang pertama ada pembiayaan khusus guru bersertifikasi. Pembiayaan khusus guru bersertifikasi adalah jenis pembiayaan yang dibuat khusus untuk membantu para guru PNS yang mendapatkan sertifikasi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang kedua, ada pembiayaan umroh IB Karimah. Pembiayaan umroh IB Karimah yang selanjutnya disebut dengan ijarah multijasa umroh adalah pembiayaan yang diberikan kepada nasabah yang digunakan untuk pengurusan keberangkatan umroh nasabah. Yang ketiga, ada pembiayaan porsi haji. Pembiayaan porsi haji adalah pembiayaan yang diberikan kepada nasabah yang digunakan untuk pemenuhan pembayaran setoran awal untuk mendapatkan porsi keberangkatan haji, di mana jumlah setoran awal ini merupakan bagian dari biaya perjalanan ibadah haji yang ditentukan oleh pemerintah. Lalu yang keempat ada pembiayaan kolektif pegawai swasta. Pembiayaan kolektif pegawai swasta adalah pembiayaan dengan pola kerjasama potongan gaji antara instansi atau lembaga dengan BPRS guna memenuhi kebutuhan multiguna para pegawainya, seperti pembelian barang konsumtif, renovasi rumah, pembelian rumah atau kendaraan, dan lain sebagainya, serta kebutuhan akan jasa seperti haji dan umroh, biaya pendidikan, dan biaya rumah sakit. Lalu apa saja persyaratan yang digunakan untuk mendapatkan pembiayaan khusus guru bersertifikasi? Jadi persyaratannya yang pertama adalah fotokopi KTP, yang kedua fotokopi KTP suami atau istri, yang ketiga fotokopi kartu keluarga, yang keempat fotokopi surat nikah atau cerai bagi yang sudah menikah atau bercerai, yang kelima fotokopi kartu NUPTK, yang keenam fotokopi slip gaji terakhir, yang ketujuh fotokopi SK terakhir, yang kedelapan buku tabungan penerimaan tunjangan dan kartu ATM, yang kesembilan sertifikat pendidikan, dan yang terakhir SK mengajar yang ditandatangani oleh kepala sekolah. Berikut merupakan tabel angsuran dan jumlah pembiayaannya. Lalu selanjutnya mengenai persyaratan untuk pembiayaan IB Karimah. Yang pertama, ada warga negara Indonesia harus mempunyai KTP, SIM, paspor, atau NPWP. Yang kedua, fotokopi KTP suami atau istri. Yang ketiga, fotokopi kartu keluarga. Yang keempat, fotokopi surat nikah atau cerai. Yang kelima, berprofesi sebagai pegawai, wira swasta maupun profesional. Dan yang keenam, agunan berupa fixed asset atau cash collateral.
Nah, berikut merupakan tabel angsuran untuk paket umroh yang disediakan oleh BPRS Harta Insan Karimah. Selanjutnya yaitu mengenai persyaratan pembiayaan porsi haji. Persyaratan yang harus dipenuhi nasabah untuk mengajukan pembiayaan yang pertama adalah bagi warga negara Indonesia yaitu KTP atau SIM atau paspor serta NPWP. Yang kedua, fotokopi KTP suami atau istri. Yang ketiga, fotokopi kartu keluarga. Yang keempat, fotokopi surat nikah atau cerai. Yang kelima, berprofesi sebagai pegawai, wira swasta maupun profesional. Dan yang keenam, jangka waktu angsurannya adalah 60 bulan. Nah, di bawahnya merupakan angsuran pembiayaan bagi pembiayaan porsi haji. Ada angsuran untuk bulanan dan juga harian. Lalu, persyaratan untuk pembiayaan kolektif pegawai swasta yang harus dipenuhi adalah bagi warga negara Indonesia yaitu KTP atau SIM atau paspor dan NPWP. Lalu yang kedua, berprofesi sebagai pegawai swasta yang sudah berstatus pegawai tetap minimal 1 tahun, dibuktikan dengan SK pengangkatan asli. Lalu yang ketiga, berusia maksimal 55 tahun pada saat jatuh tempo pembiayaan. Yang keempat, aktif bekerja yang dibuktikan dengan surat keterangan bekerja yang ditandatangani oleh penjabat yang berwenang. Yang kelima, mendapatkan rekomendasi baik dan layak menerima pembiayaan dari pejabat yang berwenang. Lalu yang terakhir, tidak memiliki pembiayaan bermasalah di bank lain yang dibuktikan dengan hasil Sistem Layanan Informasi Keuangan atau SLIK atau informasi debitur. Nah, berikut merupakan tabel harga jual dan angsuran yang disediakan untuk pembiayaan kolektif pegawai swasta. Agung Purnomo Sutarsan merupakan pemilik warung makan yang terletak di bawah Pasar Swalayan Pondok Gede, Jakarta Timur. Pada awalnya, beliau memulai usaha dengan merintis warung kopi pada tahun 2005. Sudah 3 tahun berjalan, usaha beliau berkembang menjadi warung makan. Dalam merintis usahanya, Pak Sutarsan tidak sendiri. Beliau ditemani dengan seorang istri bernama Nur Hayati dan 1 orang karyawan. Karena masakan yang enak dan harga yang terjangkau, warung makan Pak Sutarsan dikenal oleh semua pedagang pasar. Usaha Pak Sutarsan dikenal banyak orang di luar pasar. Salah satunya beliau membuka jasa catering untuk perusahaan yang sudah menjadi mitranya. Dalam wawancara, beliau mengatakan, sekarang Pak Sutarsan mempunyai 3 orang karyawan yang turut membantu usahanya. Sudah 14 tahun Bapak Sutarsan menekuni usahanya. Beliau mengalami jatuh bangun mulai dari pembongkaran tempat usaha dan peminjaman modal yang berbunga besar. Pada tahun 2009, beliau bertemu salah satu nasabah BPR Harta Insan Karimah. Dari situ beliau tahu produk HIK. Selain menjadi nasabah pembiayaan, Bapak Sutarsan juga nasabah tabungan. Bapak Sutarsan juga mengatakan, dalam menjalani usahanya sejak 2009 sampai sekarang, peran BPR HIK sangatlah penting bagi keberhasilan dan kelancaran beliau dalam menjalani usahanya, karena produk pembiayaan yang ditawarkan sangat membantu kelancaran usahanya. Analisis hubungan BPRS dengan finansial inklusi dan perannya dalam mengentas kemiskinan. Berdasarkan kisah di atas, terbatasnya modal pada pelaku usaha mikro menjadi kendala yang sulit untuk dihindari. Dalam hal ini, pembiayaan yang diberikan oleh BPRS menjadi penting bagi usaha mikro dalam mengakses permodalan. UMKM memegang peran penting dalam perekonomian di Indonesia. Hal ini didasari oleh penyerapan tenaga kerja yang lebih banyak dan skala usaha yang tidak terlalu besar sehingga bisa dilakukan dengan berbagai lapisan masyarakat, terutama kalangan menengah bawah. Terlibatnya banyak masyarakat melalui UMKM adalah salah satu pintu BPRS untuk ikut berkontribusi memperdalam akses keuangan formal. Dalam konsep tersebut, BPRS yang memberikan bantuan pembiayaan kepada UMKM akan meningkatkan output
dan skala usaha sehingga akan menyerap tenaga kerja lebih banyak, yang kemudian masyarakat yang berkecimpung di UMKM akan meningkatkan pendapatannya dan kesejahteraan dan tentu secara langsung akan mengurangi kemiskinan. Bank Pembiayaan Syariah secara keseluruhan telah menjadi lembaga intermediasi yang secara konsisten dalam mengimplementasikan keuangan inklusif. Hal ini bisa dilihat dari 3 indikator utama yang ditetapkan Bank Indonesia, yaitu akses, penggunaan, dan kualitas. Dalam hal ini, UMKM diupayakan menjadi salah satu jalan untuk mempercepat strategi pengimplementasian keuangan inklusif di Indonesia. Sumber Statistik Perkembangan Syariah OJK 2009. Jika dilihat melalui data OJK bahwa BPRS menaruh porsi lebih besar terkait pembiayaan berdasarkan jenis penggunaan untuk modal kerja dibandingkan kepada jenis penggunaan yang lainnya. Hal ini dilakukan BPRS karena meyakini bahwa cara paling efektif dalam melakukan persebaran keuangan inklusif adalah melalui pembiayaan modal kerja yang memiliki efek multiplier tinggi. Peningkatan modal kerja dari tahun ke tahun tentu mengindikasikan bahwa BPRS merupakan lembaga keuangan yang berfokus pada peningkatan sektorial sebagai upaya ikut berkontribusi dalam pembangunan ekonomi yang inklusif. Peran perbankan syariah memiliki nilai lebih dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi. Hal ini karena perbankan syariah memberikan penekanan kuat pada penghidupan sektor-sektorial. Penekanan ini sebagai prinsip dasar sistem ekonomi Islam yang mengharmonisasikan antara sektor keuangan dengan sektorial. Sektorial yang bergerak menandakan pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya akan menciptakan lapangan pekerjaan, penyerapan tenaga kerja, dan mengurangi kemiskinan.